Gubernur membawa Ting Yao ke kamarnya dan segera mengobati luka Ting Yao. Melihat punggung wanita yang dicintainya terluka parah, si gubernur meminta maaf karena datang terlambat. Ia juga sangat marah kepada Yan Er karena mengetahui fitnah itu adalah perbuatan Yan Er. Gubernur kemudian memperingatkan dan mengancam Yan Er agar ia tidak lagi mengganggu wanitanya. Suatu hari, gubernur membawa Ting Yao ke tempat eksekusi orang-orang yang telah membantai keluarga Ting Yao agar Ting Yao bisa membalaskan dendamnya secara langsung. Di sana, tanpa penjelasan apapun dari si gubernur, Ting Yao dipaksa untuk menembak mereka semua, sehingga Ting Yao pun sangat ketakutan dan menganggap gubernur adalah orang yang sangat kejam. Di tempat lain, Tuan Muda berhasil menemukan harta karun milik keluarga Ting Yao. Dan benar saja harta karun itu bukanlah berbentuk katak emas, melainkan kura-kura emas seperti yang dikatakan oleh Ting Yao. Dari situ, kini Tuan Muda tahu kalau Muti adalah Ting Yao yang asli. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata dalang dibalik pembantaian keluarga Ting Yao adalah Tuan Muda. 手下几个扮成董家的家丁，装死才混了过去。在北风城，你们行事千万要小心。董家的确有个庶出的女儿，真假难辨，这玄武倒是让我变。 Setelah mengetahui Muti adalah Ting Yao yang asli, Tuan Muda terus berpura-pura bersikap baik kepada Ting Yao. Ia berniat akan memanfaatkan Ting Yao untuk membunuh gubernur dan mewarisi kekayaan keluarga Ting Yao. Untuk mencari bukti kalau gubernur adalah orang yang telah membantai keluarganya, Ting Yao mulai berpura-pura bersikap baik terhadap gubernur dan membuat gubernur lengah, sehingga Ting Yao berhasil mendapat kunci kotak rahasia yang ada di kamar gubernur. Ketika Ting Yao membuka kotak itu, ia sangat terkejut karena ternyata token yang telah hilang dan merupakan pemberian ayahnya yang bisa membuktikan ia adalah tunangan Tuan Muda berada di dalam kotak tersebut. Ting Yao pun marah kepada gubernur karena gubernur malah menyembunyikan token itu, padahal gubernur selama ini tahu kalau ia adalah Ting Yao yang asli. Lagi-lagi tanpa menjelaskan kepada Ting Yao kalau ia melakukan itu untuk melindungi Ting Yao agar identitasnya tidak terungkap karena Ting Yao bisa dalam bahaya, gubernur hanya memecahkan token tersebut dan meminta Ting Yao agar tidak mengungkap identitasnya. 你不能认回董家大小姐的身份，总有天你会明白的。我不再是任你使唤的丫鬟。 Kemudian karena gubernur tidak mengatakan alasannya, Ting Yao pun kekeh akan mengungkap identitasnya. Ting Yao menemui Yan Er mengungkap kalau sebenarnya ia tidak hilang ingatan dan telah menemukan token yang akan membuktikan bahwa dirinya adalah tunangan Tuan Muda. Ting Yao juga menemui Tuan Muda untuk menyatakan perasaannya. Ting Yao akhirnya berhasil membuktikan kalau ia adalah tunangan asli Tuan Muda dengan token dan kesaksian dari gubernur. Yan Er juga mengakui perbuatannya yang telah menipu berpura-pura menjadi tunangan Tuan Muda. Tapi karena Ting Yao baik hati dan Yan Er adalah satu-satunya keluarga yang masih hidup, Ting Yao memohon agar Yan Er dimaafkan dan diizinkan tetap tinggal di rumah itu. Karena Ting Yao lebih memilih Tuan Muda, gubernur melampiaskan kemarahannya dengan minum-minum sehingga ia tidak dapat mengendalikan perasaannya terhadap Ting Yao. Saat itu, gubernur meminta Ting Yao agar jangan menikahi keponakannya, tapi si Ting Yao tengah gugup karena katanya dari dulu dia udah jatuh cinta sama Tuan Muda saat mereka masih kecil. Si Ting Yao salah paham mengira Tuan Muda itu adalah Yuze dan gak tahu kalau sebenarnya Tuan Muda yang dulu ditaksirnya itu adalah gubernur. 一女不能失二夫。我相信他，我也喜欢他。
Kini Ting Yao malah bersemangat ingin menikah dengan Yuze. Ketika Ting Yao jujur kepada Tuan Muda Yuze kalau ia akan membalas dendam kepada gubernur karena curiga si gubernur yang telah membantai keluarganya, merasa itu adalah kesempatan untuk menjatuhkan gubernur, Tuan Muda memanfaatkan Ting Yao untuk mencari sebuah segel, di mana segel itu bisa memobilitasi semua pasukan yang dimiliki oleh gubernur. 那枚印章就可以调动二叔的军队。 Setelah mendapat informasi itu, Ting Yao pun langsung gercep nyari segel tersebut di kamar gubernur. Lalu saat itu tiba-tiba gubernur datang dalam kondisi terluka sehingga Ting Yao pun terpaksa membantunya.